Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah salat subuh yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan, keberkahan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduknya kita di majelis ilmu ini niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengaji ayat-ayat dari Al-Quran. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita masih pada surat Abasa. Surah ini mari kita baca bersama, surat yang ke-80 dari surah Al-Quran, yang jumlah ayatnya ada 42 ayat. Mari kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Kita ulang, وما عليك ya. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat terlebih dahulu di ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah. Coba. Min ayyi syai'in khalaqah. Jangan terbawa sama kebiasaan kadang khalaqah, akfarah gitu ya. Jadi ujungnya pas. Min nutfatin khalaqahu. Ya, boleh min nutfah khalaqahu faqaddarah. Nah, kalau mau lanjut min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Coba. Min min nutfatin, jangan min nutfatin tina ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Coba. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah.
Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Dalam baca Al-Quran yang perlu kita biasakan adalah menggabungkan indera yang kita punya. Pertama, mata untuk melihat teks. Nah, teks melihat mata kita, teksnya kita lihat ya dengan mata kutilal insan. Kemudian kita bawa pikiran kita untuk memikirkan apa yang kita lihat ya. Pikiran kita lihat, kemudian menggerakkan lisan untuk mengucapkan apa yang terlihat dan yang dipikirkan oleh otak kita. Ternyata tidak cukup itu ya. Mata melihat, pikiran berpikir, lisan mengucap, hati harus merasa. Itu yang disebut dengan dzuk ya. Jadi bacaan Quran kita itu benar-benar adalah penuh dengan rasa, bukan meluncur dari lisan kita ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga ayat-ayat yang kita baca, karena kita membaca penuh dengan rasa, tidak keluar dari mulut saja, maka menjadikan orang yang mendengarkan tergetar hatinya. Ini sangat penting. Apalagi kalau kita memang mengkhusyukkan diri. Jadi penggabungan ini perlu pembiasaan. Mata melihat, otak kita ajak berpikir, apa yang kita lihat, lisan keluar mengucapkan, dan kemudian hati merasakan. Pola ini yang harusnya menjadi pembiasaan kita. Karena kadang-kadang cuma terhenti dari tiga saja. Lisan mengucap, berpikir, ya. Kemudian mata melihat, berpikir, kemudian lisan mengucap. Hatinya tidak main. Ini yang pada masa-masa saat ini banyak sekali Al-Quran dibacakan, disenandungkan walaupun dengan indah tetapi tidak dengan rasa dari qalbu kita. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia. Kenapa celaka? Ma akfarah, karena kekufuran dia. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Ayat ini dalam hadis Ibnu Munzir disebutkan berkenaan dengan Utbah bin Abu Lahab. Jadi anaknya siapa? Kalau Utbah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, yang suatu ketika ia mengatakan bahwasanya aku mengingkari Tuhan yang telah menciptakan bintang. Nah, karena dia ingkar, salah satu menjadi ayat ini turun. Kutilal insanu ma akfarah. Amat celaka. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari ayyi syai'in. Ayyi syai'. Dari apakah ya? Min ayyi syai'. Dari apakah khalaqahu? Dia artinya Allah menciptakannya. Dari apa Allah menciptakan manusia? Ada yang bilang dari candaan. Jangan, ini bukan dari candaan. Dari gelapnya malam. Gara-gara matiin lampu. Bukan gitu maksudnya. Tapi memang kalau Al-Quran menjelaskan min nutfah khalaqah faqaddarah. Allah ciptakan manusia dari nutfah. Faqaddarah, lalu dia menentukannya. Jadi proses Pak, nggak langsung. Kan memang kita mengenal ada namanya kun fayakun. Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Kalau kita diciptakan melalui proses berikutnya, ya. Dari saripati makanan, kemudian dari nutfah, alaqah, mudghah, idhaman, lahma. Nutfah, sel sperma yang bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, ya. Seterusnya sampai menjadi fisik manusia. Faqaddarahu, di sini inilah proses terciptanya manusia.
tsummas sabila yassara, kemudian jalannya Allah memudahkannya. Sampai itu kemudian proses dilahirkan. Proses melahirkan. Ya mungkin ada dilahirkan sama melahirkan. Kalau dilahirkan sesar berarti ya. Kalau melahirkan mesti ngeden gitu kan. Nah, ini kan proses semuanya. Allah mudahkan jalannya. Kemudian setelah itu tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah mematikannya. Fa aqbarah, dan Allah menguburkannya. Maknanya di sini adalah bahwasanya ada yang kadang-kadang masih dalam perut Allah matikan. Baru lahir beberapa jam Allah matikan. Beberapa tahun kemudian Allah matikan. Kadang-kadang menginjak usia tua kemudian baru Allah matikan. Itu semuanya masalah kematian waktunya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pengkabaran fa akbarah, maka dia menguburkannya. Artinya apa? Allah memberikan tuntunan kepada kita bahwasanya manusia itu kalau mati mesti dikubur. Siapa yang mengajarkan manusia itu dikubur? Burung gagak. Ya. Ketika peristiwa Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil saudaranya. Perkara masalah ditolaknya kurban mereka. Mereka diperintahkan kurban untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah ketika mereka berselisih berkenaan dengan masalah jodoh mereka. Dibunuhlah Habil oleh Qabil. Kemudian Qabil bingung, gimana ini manusia saudaranya ini dikuburkan. Waktu itu kepikir dikuburkan. Terus ini diapain ini gitu kan? Kan kalau sekarang itu ada yang dibakar gitu ya. Nah ini kemudian turunlah burung gagak yang menunjukkan kepada mereka. Burung itu berantem, jatuh mati. Kemudian yang satunya menguburkan yang mati ini. Kemudian mereka atau Qabil berpikir, alangkah bodohnya dia. Ya, diberikan pelajaran. Itu sebenarnya yang mengirimkan adalah pembelajarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tsumma amatahu fa aqbarah. Allah memberikan jalannya. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau matinya di laut? Maksudnya kan orang kalau berlayar bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, maka harus menjadi patokan utamanya apa? Cemplungin aja atau mesti dikubur? Mesti dikubur. Jika dimungkinkan. Mungkin meninggalnya kan di lautan. Tapi mungkin akan terlihat, wah, daratan ada. Jangan nyebrang dari sini mau ke Lampung gitu ya. Mentang-mentang matinya di kapal, padahal kan cuma berapa jam paling lama ya. Ya jangan kemudian langsung mencemplungin aja gitu. Dibawa ke daratan. Jadi ukurannya kira-kira jenazah ini kalau dibawa ke daratan, ini akan rusak apa enggak? Maksudnya, kalau kelamaan, ternyata ke daratnya itu 7 hari lagi. Kira-kira rusak enggak? Kayak gitu kan? Kalau seandainya kira-kira rusak, maka kemaslahatannya adalah dia itu tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dikuburkannya dengan diarungkan. Diarungkan atau dilarungkan? Ya. Iya. Ditaruh di laut. Caranya gimana? Apa langsung lempar-lempar aja? Nah, maka pendapat yang paling kuat adalah bukan dilempar saja, kalau bisa dikasih peti, kasih pemberat sehingga dia tenggelam, gitu ya. Sehingga tenggelam. Kalau cuma dilempar-lempar doang, nanti kasihan nelayan ya. Kasihan kapal-kapal laut yang pada lewat itu kan. Nah, ini caranya seperti itu. Artinya apa? Penghormatan kepada manusia yang sudah mati melekat kepada yang hidup. Jadi bapak kalaupun akan meninggal nggak usah mikir-mikir, ntar saya mati gimana ya? Siapa yang ngurusin, siapa yang mandiin, siapa yang ngafanin, siapa yang
nguburin, nggak usah, itu kewajiban yang hidup. Lepas aja kita. Ya. Thumma amatahu fa'akbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah menghendaki, dia membangkitkannya. Ada nggak manusia yang mati hidup lagi? Ada kan dalam cerita kisah Nabi Musa alaihissalam? Ya. Ketika ada orang kaya yang dibunuh oleh keponakannya, ya kan? Kemudian diperintahkannya apa? Menyembelih sapi betina. Dari itu kemudian tulang-tulangnya itu untuk mukul orang yang meninggal ini. Hidup lagi. Banyak kisah dalam Al-Quran, orang yang mati hidup lagi. Kalla lamma yaqdhi ma amarah. Sekali-kali, pada ayat 23, sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini menegaskan janganlah kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh melihat kebesaran yang melekat kepada kita, yang Allah tunjukkan kepada kita. Coba dari nafas. Kalau nafas susah, kita rata-rata pakai apa? Oksigen. Oksigennya dari mana? Pakai tabung kan. Padahal kalau Allah kasih kan kita nafas begini bebas banget ya. Ketika lagi datang penyakit bengek kita, ya kan? Maka yang kita cari-cari apa? Cari pinjam tabung oksigen, belum selangnya dan seterusnya. Betapa nikmat Allah itu sangat banyak yang patut kita syukuri. Jadi kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, maka bergeraklah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin malas bergerak, badan makin sakit nggak? Dan makin sakit. Pikiran makin sempit. Ya. Kemudian urusan makin rumit. Kita diam aja. Coba kalau kita bergerak. Kemana kita bergerak? Ke majelis-majelis ilmu. Datang, duduk seperti ini, melihat, bersyukur, ya kan? Walaupun kita mungkin ada yang habis begadang, ya, nonton bola dari Maroko sampai dengan Portugal, gitu. Bang Dodo sampai nangis gitu, Ronaldo. Nyambung lagi tadi sampai saya mau berangkat kemari masih ada yang pada nonton itu ya. Inggris sama Prancis. Ya, masih 2-1 kan sampai selesai. Nah, ini hiburan, tapi jangan sampai melalaikan. Syukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kita menggerakkan jiwa, raga, pikiran, ya, menuju ridhonya Allah, insya Allah Allah sehatkan kok. Ya enggak? Coba Bapak kalau ngerasa udah sepuh, udah tua di rumah aja lah, nggak ngapa-ngapain. Kira-kira butak nggak itu pikiran? Butak kan? Emang enak yang diliatin istri, cucu, tapi wawasan tidak terbuka. Coba kalau kita ke masjid, ada tenis meja, ikut main tenis meja, bisa ketawa-tawa ya, bisa lagi ngopi-ngopi gitu. Badan kurang sehat, deket-deket sama Badito itu kan, ntar juga nanti kepegang juga ya kan tuh. Jadi banyak hal itu kan, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol kan. Ada waktunya kita memang bersosialisasi, bermasyarakat, apalagi berkumpul di tempat yang baik, ya kan? Di tempat yang baik. Jangan kita ngerasa diem, urusan kita tanggung sendiri, jangan. Tapi dengan kita sering bersilaturahmi, berkumpul, insya Allah ya. Jangan selalu bilang, saya kumpulnya kalau malam juga ngumpul gitu. Di mana? Di saung gitu. Ujung-ujungnya main gaple gitu. Emang itu silaturahmi, tapi kan nilai-nilai positifnya kadang-kadang kurang ya. Jadi penting bagi kita untuk bermajelis seperti ini. Sampaikan kepada teman-teman kita yang katanya badannya pada gampang sakit, suruh ke masjid ya. Insya Allah cepat-cepat sembuh dia. Benar ya. Karena Pak bergerak ya. Bergerak. Karena ada cerita Abu Nawas. Raja punya penyakit. Penyakitnya apa? Gampang sakit badannya. Maka si raja ini mencari tabib.
Tabibnya pada bingung, dikasih ramuan aja kagak sembuh-sembuh. Kemudian kata si Abu Nawas ketika dia memberikan terapi, tolong Tuan Raja cari telur unta, bukan telur burung unta, cari telur unta. Kalau memang Raja pengen sembuh. Raja nggak banyak nanya. Masa nyari telur unta? Unta itu beranak atau bertelur? Ya beranak kan. Ya nurut aja, dicari ke sana kemari, sehari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu, 3 hari nggak ketemu. Ditanya sama Abu Nawas, gimana tuh Raja penyakitnya? Udah enteng nih badan, enteng. Rasa sakit-sakitnya udah mulai pada hilang dikit-dikit. Nah itu obatnya. Obatnya apa? Emang mesti bergerak, mesti bergerak. Kalau kita manjakan ini badan, gitu kan. Bapak banyakin tidur aja. Rasanya pengen istirahat tidur. Biasanya kan pada kaku-kaku ya. Ya, coba kalau banyak bergerak. Jadi kita mesti kalau tidur itu karena lelah, karena capek, bukan buat pelarian. Anak-anak kita kadang-kadang buat pelarian. Malam buat begadang, pagi sampai sore buat pembalasan. Tidur aja nggak ngapa-ngapain, ya kan? Tuh. Nah ini. Jadi yang pengen sehat sampaikan kepada teman-teman itu. Coba dah rajin ke masjid, duduk jamaah, jalan, ya. Kalau mau goes, silakan ada yang ngajakin goes, ya kan. Silakan gitu kan, bergerak, pokoknya bergerak ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka perhatikanlah ya. Al-insan manusia ila ta'amihi kepada makanannya. Perhatikan makanan. Makanan ini perlu diproses enggak? Perlu diproses. Maka di sini hendaklah kita memperhatikan makanannya. Coba. Kita pengen hari ini disiapkan pisang goreng. Itu perlu proses enggak? Prosesnya itu lebih mudah jadi pisang goreng yang ada di piring atau dari kedebok pisang yang mesti ditanam? Nyari bijinya ada nggak biji kedebok pisang? Nggak ada kan? Tuh. Dari anakannya jadilah pisang kemudian berbuah, itu kan proses. Kita taunya cuma pisang goreng, pisang rebus, ya, pisang bakar. Tetapi proses itu tidak kita pikirkan. Bagaimana nih pisang ditanamnya? Ilmu pisang apa ilmu pisang? Dia tidak mau mati kalau belum bisa memberikan manfaat. Bapak punya pisang, belum buah tuh pisang, babat, jangan babat habis, babat aja tengahnya. Masih mau numbuh nggak? Begitu lagi masih mau numbuh. Kalau dia udah mengeluarkan hasilnya, udah bermanfaat, baru mati. Jadi makanya ini kita buat ilmunya Pak, pantang mati. Pantang apa? Nggak mau mati dulu kalau belum belum bermanfaat. Artinya apa? Kita upayakan jadilah seperti pohon pisang, berguna, bermanfaat. Jangan bawaannya mau mati aja, manfaat mah kagak. Jadi usahakan kita bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita yang kita punya. Bapak bermanfaatnya apa untuk di masjid? Wah, saya cuma bisa matiin lampu. Ya udah. Kalau jamaah udah pada pulang, sepi, lampu masih nyala, matiin lampu. Saya biasanya bayarin listriknya aja dah, beliin tokennya. Ya udah gitu kan. Saya biasanya ya jadi jamaah yang baik. Ya udah yang jadi jamaah yang baik-baik aja. Jangan jamaah yang usil. Kan ada jamaah usil. Suruh jadi pengurus kagak mau. Ya. Giliran ada pengurus direcokin mulu, dikritikin, diusul-usulin mulu. Pengennya ini itu tapi kagak mau modal gitu kan. Ya, kalau cuma ngomong doang mah gampang ya. Nah kan jadi jamaah yang baik, merangkul, jangan memukul gitu kan. Sama-sama kita majukan. Yang muda dirangkul, jangan giliran yang tua-tua cuma nyuruh-nyuruh doang tapi nggak jadi contoh. Kan mesti jadi contoh. Nah ini. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Nah,
Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Dari air ini apa? Kesuburan kan? Air tibannya kemana jatuhnya? Ke bumi. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Bukan belah bumi kemudian gempa maksudnya. Bumi kan kalau batu kita belah, ya kan? Terbelah. Bumi dibelah maksudnya apa? Bumi ini bisa kita garap, bisa kita tanemin, bisa kita cangkul, ya. Kalau batu kan nggak bisa dicangkul. Nah ini bumi bisa dicangkul, ditanemin. Dari turunnya hujan, kemudian air menimpa ke bumi. Biasanya bumi yang terkena air ini mengembang nggak? Bumi mengembang nggak? Mengembang. Karena di sini ada kehidupan kan. Fa'ambatna fiha habba pada ayat 27. Lalu kami tumbuhkan kepadanya biji-bijian. Biji-bijian. Apa lagi? Kita suruh memperhatikan makanan kita apa ya? Wa inaban, anggur. Wa qadban, sayuran. Wa zaitun, dan buah zaitun. Wa nahlan, dan kurma. Wa hadaika hulba, dan kebun-kebun rindang. Kan makanya kan ada kebun rambutan, ya, mangga, duren. Sekarang durennya udah di pot-pot semua ya. Rambutan di pot, duren di pot, jambu di pot. Udah nggak jadi kebun lagi. Wa fakihatan wa amba, dan buah-buahan dan rumputan. Itu semuanya mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Coba, Allah sudah siapkan di muka bumi ini. Maka patut untuk kita mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kewajiban kita begitu, Pak. Jika kamu mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Sehingga kita diminta syukur apa adanya. Syukur yang ada pada kita, apa adanya, dan apa yang ada pada diri kita. Syukurin alhamdulillah. Jangan kemudian mengeluh. Bapak mengeluh udah tua, ya syukurin. Karena yang tua itu pernah muda, kan begitu. Jadi kalau pasang foto di profil itu, jangan foto yang sekarang, Pak, yang udah tua. Foto waktu masih umur 30, 34, 40 gitu ya. Ya, seumur-umur Pak Khodik itu kan masih kelihatan bisa dipanggil Om gitu ya. Ya kalau nanti yang dipasang seumur-umur Pak Chandra nanti coba liatin fotonya Pak Chandra beda. Ya. Panggilnya kakek gitu kan kalau foto sekarang. Kalau ini kan kalau yang dipasang itu bisa kira-kira dipanggil om gitu kan, om gitu kan. Fa idza ja'atis sakhah, coba baca. Fa idza ja'atis, iya, sakhah, ya, sakhah. Fa idza ja'atis sakhah, coba. Yauma yafirul mar'u min akhihi.
Wa mim tasdid hunna wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in ya sebenarnya. Ketika dibaca likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Fa'idha ja'atis sahah, fa'idha maka apabila ja'at datang apa as-sahah suara memekakkan, yaitu suara sangkakala. Di sini adalah sangkakala trompetan yang kedua. Jadi sangkakala itu dibunyikan berapa kali? 2 kali. Pertama menghancurkan kiamat. Oke, makanya ketika kiamat kan digambarkan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus. Ya. Maka digambarkan kiamat itu adalah manusia itu berterbangan seperti apa? Laron, aneh-aneh, berterbangan. Wa takudul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung berhamburan. Artinya apa? Diluluh lantakkan alam semesta ini. Gambarannya itu sangat-sangat, pokoknya huru haranya luar biasa. Nah, yang kedua adalah ketika manusia itu dibangkitkan melalui proses ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Ketika manusia dibangkitkan, kira-kira yang dicari siapa? Dan mau ngapain? Kan kalau kita bangun kan tidur itu sebenarnya mati ya. Cuman ruhnya masih nempel kan. Makanya kalau kita bangun tidur yang kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Bangun. Yang kita cari siapa? Kanan kiri. Ya. Sebelah masih ada apa enggak? Yang kita cari keluarga kita kan. Tetapi ketika manusia dibangkitkan gitu, terdengar suara trompet bangkit manusia, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu lari manusia atau seseorang min akhihi dari saudaranya. Dia lari, kagak mikirin saudaranya maksudnya. Kagak urusan. Wa ummihi wa abi. Dan ia pun tidak urusan sama ibunya dan ayahnya lagi. Wa sahibatihi wa bani. Enggak urusan lagi sama istrinya dan anaknya. Enggak urusan itu maksudnya tidak memperhatikan urusan-urusan keluarga kita. Sudah ngurusinya diri sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada setiap orang mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya masing-masing. Karena yang terpikir adalah gimana saya, gitu kan? Mencari perlindungan masing-masing. Karena pada hari itu ayah tidak bisa nolong anak, anak pun tidak bisa nolong ayahnya. Ketika di dunia masih kita saling menopang, saling membantu. Di akhirat nanti nggak bisa. Semuanya disibukkan dengan urusan masing-masing, udah dihadapkan dengan keadaan masing-masing. Maka kemudian disebutkan ada nanti 2 wajah, ya. 2 wajah manusia. 2 wajah manusia pada hari akhir nanti. Pertama, wujuhun yawma idzin
musfirah. Coba. Dhahikatum mustabshirah. Yang pertama adalah wajah yang pada hari itu musfirah, yaitu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Kenapa? Orang kalau berseri-seri mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Itu. Berseri-seri. Mencapai apa yang dia harapkan. Gitu. Makanya dia senang. Dhahikah. Dia tertawa. Mustabsirah, bergembira ria. Tuh. Orang kalau sudah mendapatkan kenikmatan, janji dari Allah pada hari akhir nanti, wajahnya berseri-seri, tertawa, dia senang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih pada hari belum masuk surga, belum masuk neraka, itu masih nunggu hari hisab. Yang kedua, wajahnya adalah wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Coba. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan wajah-wajah pada hari itu, maksudnya ada juga wajah yang pada hari itu pada orang tersebut tertutup debu. Tertutup debu berarti suram, butek gitu. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, orang yang tertutup wajah-wajahnya dengan debu atau suram dan tertutup oleh kegelapan, artinya dia itu ditimpa kehinaan, ditimpa dengan kesusahan. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir lagi pendurhaka. Jadi nanti kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsirah, ya. Wajah kita mudah-mudahan berseri-seri. Pada saat ini mungkin duduknya bapak-bapak semuanya ngerasa capek, lelah, tapi semuanya nanti akan dibalas oleh Allah dengan pahalanya, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita bukan di karpet begini lagi, tapi di dipan-dipan yang empuk sekali, yang ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Jadi kita bisa ngelihat pemandangan, bisa ngelihat kondisi keadaan, terasa nyaman dan indahnya. Jadi jangan berkeluh kesah kalau kita duduk ini udah berapa pola, gitu kan? Coba lihat Pak Haji Sudriyah udah berapa pola ini duduk. Miring kanan, miring kiri, nyender, maju depan dikit gitu kan, pola itu kan. Tapi insya Allah nanti dapat kenyamanan ketika duduk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu dan bapak-bapak sekalian, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan sebelum saya tutup. Ya. Jika tidak ada yang bertanya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perasaan itu berarti apa? Menikmati. Ya. Pak Haji Chandra ketika bermain dengan madu, bermain dengan tawon. Tahu tawon itu ngantuk ya. Tapi nggak tahu, bisa jadi memang tawon-tawon itu mengetahui isi hati kepada orang yang biasa merawat dia. Ya kan? Sama. Ketika kita punya piaraan, contohnya anak saya itu beli apa itu namanya? Bebek dari kecil. Sekarang udah agak gede. Tahu aja dia, Pak, kalau lagi lapar. Kalau tadi mah diam aja, giliran saya lewat gitu di parkiran langsung manggil-manggil. Ngasih tahu. Kemudian dia notok-notok apa? Tempat makanannya. Saya baru kaget. Oh, dia ngasih tahu kalau makanannya habis. Ya gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, ini kan rasa, Pak. Ya. Rasa. Jadi perasaan ini sebenarnya adalah menikmati. Menikmati apa yang kita baca. Tidak dituntut untuk ngerti artinya. Tidak dituntut untuk ngerti artinya terhadap ayat yang kita baca, Al-Quran. Tetapi lebih indah lagi ketika kita bisa memahami, mengerti kandungan ayat tersebut. Sehingga getarannya itu ada gitu. Getarannya ada. Jangan baca Al-Quran pura-pura digetar-getarin. Enggak. Ini namanya dzuk. Dzuk itu kan nilai rasa. Nilai rasa ini mesti diolah. Jadi dinikmatin ya. Nanti semua kayak pemain-pemain profesional itu kan, pemain bola yang profesional, main bola nikmatin nggak? Nikmatin gitu. Karena tujuannya adalah bukan menang, tetapi menikmati. Ketika menikmati itu bisa jadi mendapatkan kemenangan. Ya, nikmatin aja, mau bertahan atau mau menyerang gitu kan. Nah, maka ketika kita menikmati apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kita bacaan kita juga enak didengar. Menikmati itu satu, bacanya nggak kelihatan buru-buru. Kan ada orang yang baca Quran buru-buru, karena dia ikut odoj, one day one juice. Jadi buru-buru, gimana caranya bisa selesai. Akhirnya tidak menikmati. Kemudian ada juga orang yang baca Quran buat sambilan. Baca Quran buat sambilan, karena ngejar tadi target. Udah buru-buru kadang-kadang buat sambilan. Daripada nggak ada kerjaan baca Al-Quran, jangan. Jadi Al-Quran itu jangan dijadikan sambilan. Karena apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Jadi jangan dijadikan baca Quran itu sambilan. Jangan, Pak. Repot nanti kalau jadi sambilan. Jadi sambilan tapi pengen kita dapatnya gede. Kan harusnya kita fokus kan. Prioritas. Ketika fokus itu kita niatkan pakai baju yang nyaman, duduk yang nyaman, kita baca Al-Quran ya. Bukan sambilan. Nah, ketika kita sama-sama menikmati bacaan Al-Quran, maka ini semuanya adalah orang menikmati perlu proses ya. Proses belajar baca, membaca, menikmati. Ketika menikmati dia udahlah bismillah, saya baca Qur'annya biasanya begini, belajar udah tetap masih belajar. Jadi belajar udah tetapi masih tetap mau belajar. Baca. Jangan nggak mau baca alasannya saya belum bacanya belum bagus. Nanti nggak bagus-bagus. Baca, nikmatin abasa wa tawalla, gitu kan? Lihatin abasa wa tawalla, dan Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kenapa ini? Setelah kita mengetahui, oh anja'ahul a'ma, ada datang orang yang buta. Kenapa? Ya gitu kan? Akhirnya kita jadi tahu, oh nih isinya seperti itu. Memang terkadang makan waktunya lama ya. Bapak kan seneng berlama-lama kan. Kalau pas lagi kesenangannya apa? Ternak apa? Ternak lebah, madu, diikutin ya pelan-pelan gitu kan. Prosesnya diperhatikan dan seterusnya. Akhirnya bisa jadi pembicara madu kan. Bisa jadi gitu kan. Ya.
Pak Dito begitu juga. Gimana megang orang, cerita. Kalau ini begini, ini begini. Saya mah yang dipegang kagak ngerti. Pokoknya nikmat enak aja pokoknya. Gitu kan. Betul. Nah ini Pak ya. Jadi perlu ada menikmati. Semua yang kita nikmati berarti mendapatkan kenyamanan. Al-Quran yang kita baca ketika kita menikmati, insya Allah Al-Quran betul-betul akan menjadi syafaat untuk kita pada hari akhir nanti. Ya, cobalah, Bismillah. Harus dimulai emang kok pelan-pelan. Ya, ada yang lain? Satu lagi? Ya, pentok. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Terus dari mulai ayat ke tadi ayat 17 itu penciptaan manusia sama bumi ya. Itu ada korelasinya nggak Pak? Ya. Nah, itu gimana sih? Tiba-tiba langsung Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, informasinya bisa satu informasi. Bisa jadi informasinya bisa beragam informasi, ya. Contoh, informasi yang cuma seragam. Berbicara tentang Al-Qari'ah apa tadi? Hari kiamat, ya. Bagaimana prosesnya hari kiamat? Bagaimana kondisi manusia? Gimana hancurnya alam semesta? Nah, pada ayat-ayat Al-Quran bisa jadi pembicaraannya itu tidak cuma menceritakan tentang peristiwa. Contohnya di Abasa. Tidak hanya bercerita tentang peristiwa Rasulullah didatangi oleh Ummu Maktum, orang yang buta yang bertanya. Kemudian Rasulullah memalingkan karena datang pada waktu itu adalah pembesar orang-orang kafir Quraisy. Karena Rasulullah berharap yang diincar adalah orang kafir Quraisy ini kalau tunduk dan mau memeluk agama Islam, maka akan sangat mudah mengislamkan pengikut-pengikutnya. Sangat mudah untuk mengislamkan mereka yang ada di pusaran orang-orang yang berpengaruh tersebut, ya kan? Tuh. Berpikirnya seperti itu. Ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah justru ditegur oleh Allah. Bahasa kita jangan begitu. Karena orang yang buta ini justru orang yang ingin mensucikan dirinya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nanti tahu-tahu ceritanya berbicara tentang apa? Manusia yang ingkar kepada Allah. Ya. Jadi ceritanya bisa macam-macam. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita bisa mendapatkan banyak informasi. Dan sifatnya ayat Al-Quran itu ngeling, Pak. Ngeling dengan ayat-ayat yang lain. Contoh, ketika kita baca Fa'idha ja'atis shakhah, berbicara tentang apa? Tentang hari kiamat juga. Berbicara tentang ditiupkannya sangkakala. Bagaimana sangkakala itu ditiupkan? Yaitu sangkakala yang kedua. Manusia lari, tidak urusan sama urusan yang ada pada orang-orang yang dia cintai, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan saudaranya. Tetapi ketika itu bisa ngeling ke ayat yang lain. Contoh, ngeling ke surat Az-Zumar ayat 68. Berbicara tentang apa? Peniupan sangkakala yang pertama. Kayak gitu kan? Jadi bisa ngelingnya kemana Pak? Oh, peniupan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Apabila ditiupkannya sangkakala, maka hancurlah yang ada di langit dan hancur yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Bisa jadi malaikat peniupnya entar dulu, jangan dimatiin dulu, ya kan? Nanti nggak ada yang niup lagi gitu. Bisa jadi kan? Nah, itu Allah yang kehendaki. Nah, itu ya. Jadi link sifatnya. Jadi link itu nyambung ke tema-tema yang lain. Maka dalam kajian tafsir Al-Quran itu ada namanya tafsir ayah bil ayah. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Satu ayat dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya. Yang posisinya di surat yang lain, di nomor ayat yang lain.
Kemudian nanti Al-Quran dijelaskan adalah al-ayah bis sunnah atau bil hadis. Dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yang menjadi perhatian kita. Jangan kemudian, oh ini Al-Quran gado-gado ceritanya. Emang gado-gado ya. Apalagi di Al-Baqarah. Al-Baqarah bagian awal pertama tentang orang-orang yang bertakwa 1-5. Setelah itu berbicara tentang sifat orang-orang kafir, orang-orang lagi munafik, ya kan? Ini kok loncat-loncat kemana-mana? Ngapa nggak dikumpulin kayak tematik? Ini ayat tentang kafir, kafir 1 juz, 5 juz gitu kan? Orang beriman, justru hikmah daripada Al-Quran diturunkan diantaranya adalah untuk dalam satu bacaan itu menjawab seluruh pertanyaan dan kita mengingat apa-apa yang ada pada ayat-ayat yang lain. Jadi kita baca ini butuh ayat yang lain untuk lebih menguatkan, menjelaskan, memperkaya bacaan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, kepadamu kami mohon curahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Berikan berkah kepada pengurus Masjid An-Nas dan jamaahnya ya Allah. Berkah pada umurnya, berkah pada hartanya, berkah pada ilmunya, dan jadikan kami bersama teman-teman kami, orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu ini ya Allah, mendapatkan manfaat dari pertemuan kami ini ya Allah, dan kami termasuk orang yang Engkau angkat derajatnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jika di antara kami, keluarga kami, jamaah kami yang sakit sembuhkan, yang sulit Engkau berikan kemudahan, yang sempit Engkau berikan kelapangan, yang punya hajat Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pemberi rezeki, kepadamu ya Allah kami mohon rezeki yang berkah, rezeki berlimpah, rezeki yang bertambah. Jangan Engkau campakkan kami, jangan Engkau hinakan kami, jangan Engkau buka aib-aib kami ya Allah. Tutupilah segala keburukan-keburukan kami, hiasi kami dengan akhlak yang mulia, sempurnakanlah keimanan kami dan berikan kami selalu petunjuk-Mu ke jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran menjadi bacaan keseharian kami ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran menjadi syafaat untuk hari akhir kami ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran adalah menjadi teman dalam kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.